Kenapa kita dulu mau merdeka? Bukan supaya kita punya jalan raya, supaya merdeka, supaya bisa bangun jalan. Penjajah Belanda itu buat jalan juga. Dari Aceh sampai Palabukan di Jawa 1000 km yang buat jalan itu orang Belanda, penjajah Belanda. Yang membuat jalan dari Lampung tembus sampai ke Aceh di Sumatera, penjajah Belanda. Yang buat pelabuhan Teluk Bayu, pelabuhan Lawan di Medan, pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Emas di Semarang, semua yang buat orang Belanda. Yang buat airport Polonia, yang membuat airport Kemayoran, siapa yang buat? Belanda, penjajah. Buat gedung-gedung, kantor-kantor, jalan kereta api, penjajah Belanda buat. Kita merdeka bukan supaya bisa bangun jalan, bangun airport, bangun pelabuhan itu. Penjajah buat. Bukan karena itu kita merdeka. Orang pejuang kebangsaan Indonesia ini bukan orang-orang miskin. Mereka berperang lawan penjajah Belanda bukan supaya makan enak. Mereka orang-orang kaya. Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Sultan Mahmud Badruddin, Sultan Mahmud di Aceh, Tengku Umar. Orang-orang kaya. Perang lawan Belanda bukan supaya makan enak, dapat jabatan tinggi. Nggak perlu, mereka sudah jadi raja-raja, mereka sudah jadi pangeran-pangeran. Nah, kalau mereka bertahan supaya agama Islam bisa berjalan 100% di negeri ini. Belanda tak mau itu. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, kita sudah punya sekolah, pesantren-pesantren. Betul? Betul. Sudah punya pesantren. Pondok-pondok sudah dibangun sebelum Belanda. Sultan Langkat sudah membuat madrasah Aziziyah. Perempuan-perempuannya pakai cadar. Ada 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum penjajah Belanda datang.
Semua punya ulama, punya mufti, punya hakim, punya sekolah. Sultan Siak punya sekolah Al-Hashimiyah sebelum Belanda datang. Siak itu dulu Minangkabau juga, Riau itu Minangkabau juga, Jambi itu Minangkabau juga. Kenapa dibilang orang Siak? Karena soleh. Siak bangga. Orang Siak bangga. Orang Siak, orang soleh. Bukan orang-orang bejat. Kesultanan yang ada di Indonesia 200 dari Aceh sampai ke Papua, Raja Ampat. Papua itu rajanya Islam. Sampai sekarang. Rapat kerja Majelis Indonesia bulan November ini akan dibuat di Papua. Sekaligus memancangkan tembok. Memancangkan tubuh masuknya Islam 400 tahun lebih yang lalu ke Papua. Kita merdeka itu bukan supaya mau makan enak, bukan supaya bisa bangun jalan, bukan. Supaya bisa berkehidupan kebangsaan yang adil, supaya bisa menjalankan agama kita 100%. Kata Belanda nggak sengaja, udah ada sekolah di Indonesia, dia nggak sengaja bawa sekolah dia, sekolah tanah. Sampai zaman Bung Karno, sekolah-sekolah pesantren itu tidak diakui oleh negara. Taman pesantren tidak boleh masuk IAIN. Institut Agama Islam Negeri dibuat oleh Bung Karno. Yang boleh masuk IAIN hanya anak-anak yang tamat SMA. Pendidikan model Belanda. Dididik 5 tahun anak tamat SMA. Fatihahnya itu belum lulus. Sudah jadi kepala kantor urusan agama. Orang yang tidak apa. Sementara yang hafal Alfiyah di pesantren nggak boleh masuk pegawai negeri dan tidak boleh kuliah di IAIN. Zaman Bung Karno. Jadi zaman Belanda sampai zaman Bung Karno itu Islam masih terpinggirkan, di pinggir. Barulah zaman Pak Harto kurikulum pesantren itu diperbaiki. Barulah orang pesantren boleh masuk akademi, boleh masuk kedokteran, boleh masuk IAIN dan seterusnya. Sehingga muncul lagi jenderal-jenderal yang santri-santri, jenderal-jenderal yang hafal Alfiyah, pandai bahasa Arab, sholat 5 waktu terjaga dan memperjuangkan agama. Nah, anak-anak muda sekarang dia tidak tahu kenapa kita merdeka. Dia pikir supaya kita hidup bahagia, senang, dapat duit banyak. Bukan itu. Nah, kita mau NKRI ini abadi sampai hari kiamat, tapi bukan sembarangan NKRI. Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Buat apa hidup merdeka kalau di sini seks bebas, lesbian di mana-mana, homoseks boleh, narkoba berton-ton, ditulis di koran berton-ton narkoba masuk Indonesia. Kayak negara nggak punya polisi ada negara ini. Kalau masuk ke narkoba 1 ons, seluruh wajarlah seluruh, sekilo seluruh. Tapi kalau 30 ton, 150 ton, seluruh. Itu ekspor dari sana, impor kemari. Betul? Itu ekspor impor, bukan seluruh. Sekapal 30 ton. Kok berani ya orang bawa narkoba ke Batam 30 ton? Seolah-olah Indonesia ini gak punya polisi. Betul? Kita bukan mau NKRI yang seperti itu. Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diaturlah pasal-pasal yang buat ulama-ulama, bukan orang-orang bodoh yang buat itu. Salah satunya pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 29 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Tidak boleh ada PKI di Indonesia. Tidak boleh ada komunis, ateis, Leninisme, tidak boleh ada di Indonesia. Sebab Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha. Jadi dasar negara kita itu ketuhanan yang maha esa, bukan Pancasila. Hukum sumber dari segala tertib hukum Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu bukan dasar negara, Pancasila itu falsafah negara. Semboyan negara yang di kaki burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negaranya negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini bikin salah PKI ini. Dulu ada tokoh PKI namanya Sudarmoto. Setelah pemberontakan PKI ditangkap, dibuang ke Pulau Buru. Dia yang ngarang Mars dan Pancasila itu yang kita nyanyi-nyanyikan keliru. Pada Pancasila akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Pancasila falsafah. Falsafah. Bukan dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang maha esa. Selalu sudah desa. Sekarang bisa berapa? Itulah tujuan merdeka itu. Sehingga sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Bung Karno menyusun Pancasila 1 Juni, ketuhanan nomor 5. Nomor 1 nasionalisme. Nomor 5 ketuhanan. Gak pakai yang maha esa, ketuhanan udah titik. Oleh BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, diketuai oleh Dr. Rajiman. Itu ada di situ kiai-kiai, ada di situ di Bagus Satu Kasmat Sino di Bejo, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Bung Karno, ada Wahid Hashim Asy'ari, orang-orang ulama-ulama kita, Kahar Muzaki dan sebagainya, ulama-ulama kita itu berdiri negara ini. Itu diolah Muhammad Yamin lah, orang kita dari Silorina, orang yang membuat Pancasila itu seperti kata-kata itu sekarang. Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan rakyat persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dari seluruh yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Sekarang ada gerakan. Ibu Megawati termasuk mengatakan kita harus kembali ke Pancasila 1 Juni. Kembali ke Pancasila 1 Juni. Kalau ke Pancasila 1 Juni ketuhanan yang maha esa tidak ada. Yang ada ketuhanan itu pun pasal kelima, paling bawah, ditaruh di buntut kata Habib Rizik. Yang ada adalah Pancasila yang disahkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1940 yang saya baca tadi masih. Nanti dikuatkan lagi oleh Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada dekret Presiden 5 Juli tahun 1950. Pancasila bukan yang 1 Juni, tapi Pancasila yang 18 Agustus 1940. Jangan kalian nggak ngerti, kalian anak-anak muda ini, maka saya beritahu. Bukan Pancasila 1 Juni. Boleh lahir Pancasila 1 Juni. Tapi Pancasila yang dipakai di negara Indonesia adalah yang disahkan pada 18 Agustus 1940 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dikuatkan dengan dekret Presiden Soekarno tanggal 5 Juli tahun 1959. Sejak orde lama Islam memang sudah mulai disingkirkan pada kancah politik. Waktu memerdekakan Indonesia, Islamlah yang paling berjasa sebenarnya. Tanggal 14 Agustus
1945 Jepang menyerah kalah. Karena negaranya dibom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima. Hiroshima dan Nagasaki. Menyerah kalah Jepang, diam-diam Jepang angkat kaki dari Indonesia, menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pergi. Anak-anak muda tahan dengar radio, BBC London, radio Australia, radio Belanda. Jepang sudah menyerah kalah. Karena Jepang sudah menyerah kalah, anak-anak muda di bawah pimpinan Khairul Saleh, tulisan dari bahasa Indonesia Khairul Saleh, mendatangi Bung Karno. Bung, merdekakan Indonesia. Jepang sudah kalah, kita sudah tidak punya penguasa lagi. Kata Bung Karno apa? Jangan. Kita sudah janji sama Jepang akan mendapatkan hadiah dari Jepang. Jadi jangan ribut-ribut. Tunggu aja janji Jepang. Kalau kita merdeka nanti kita jadi perang dari Rusia Indonesia, ribut sama Jepang. Jangan percaya Bung, Jepang sudah angkat kaki, kita sudah ditinggalkan oleh Jepang. Sekarang kita tidak punya penguasa. Saya sudah dengar radio bahwa Jepang sudah kalah. Merdekakan Indonesia. Kata Bung Karno, jangan. Kita sudah janji sama Jepang akan mendapat hadiah kemerdekaan. Diculik Bung Karno. Ini hampir dihilangkan ini dari buku-buku sejarah. Bung Karno diculik oleh Khairul Saleh dan kawan-kawan, dibawa ke Kerawang, Rengas Dengklok, Jawa Barat. Di situ Bung Karno dikurung dalam rumah. Siapkan teks proklamasi. Akhirnya Bung Karno menulis dengan tangannya yang mulia, subhanallah, dengan coret-coret. Jadilah teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno tokoh Jawa, Hatta tokoh politik. Identitas tokoh, ditonjolkan tokoh politik identitas yang sekarang diprotes-protes itu. Beberapa kawan-kawan kita dari PDI, jangan pakai politik identitas, jangan menonjol-nonjolkan tokoh. Loh, Indonesia merdeka itu pakai politik identitas, menonjolkan tokoh. Coba kalau atas nama bangsa Indonesia, Bejo dan Ude, didengar nggak sama seluruh Indonesia? Didengar nggak oleh negara-negara luar? Ini politik identitas yang sekarang diprotes-protes. Jangan menonjol-nonjolkan tokoh. Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, ini ulama-ulama ditonjol-tonjolkan, itu identitas. Kita ini mau politik yang berdasarkan program kerja. Indonesia merdeka karena politik identitas. Bung Karno dan Bung Hatta. Merdeka Indonesia 17 Agustus 1945 hari Jumat pagi di bulan Ramadan. 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 45. Pada pembukaannya ada 5 sila Pancasila sebagai apa? Falsafah negara. Dasar negara adalah ketuhanan yang maha. Itulah tujuan merdeka. Supaya kita merdeka untuk menjalankan agama sebagai hak asasi, hak paling dasar bagi orang Islam adalah hak menjalankan agama. Hak mendapatkan kesehatan itu hak asasi. Tapi kalau diadu, mana lebih penting, sehat atau agama? Pilih mana? Agama. Orang sakit pun sholat kok. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa sholat duduk berbaring, gak bisa berbaring tangannya aja yang sholat, tangannya gak bisa, matanya aja yang sholat. Kalau matanya udah gak bisa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Paham? Agama. Pasal 2 29 pasal 2. Pasal 2
9 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan salah. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu untuk mengamalkan agama Hindu 100%. Orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan agama Hindu di Indonesia 100%. Dijamin, tidak boleh diganggu. Orang Katolik memeluk agama Katolik di Indonesia, menjalankan ajaran agama Katolik 100%. Dijamin. Walaupun orang Hindu sedikit, hanya 1%. Tapi ketika hari raya Nyepi di Bali, airport ditutup, seluruh pesawat dari seluruh dunia nggak boleh mendarat, yang ada di Bali nggak boleh terbang. Betul? Tutup airport. Orang Islam hari Jumat, hari raya Nyepi, azan nggak boleh pakai mic. Kita ngerti kita menghormati orang. Dijamin orang Hindu menjalankan agama Hindu 100%. Dijamin orang Buddha memeluk agama Buddha dan menjalankan agama Buddha 100%. Dijamin orang Konghucu memeluk agama Konghucu dan menjalankan agama Konghucu 100%. Dijamin orang Islam memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam 100%. Bagaimana dengan agama lain? Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun kita 88,7%, 230 juta dari 262 juta rakyat Indonesia, 230 jutanya adalah orang Islam. Kita tidak memaksa orang. Agama kita mengajarkan sama orang lain, silakan mereka beribadah. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Kita nggak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Betul? Ini dituangkan dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2 yang sekarang menjadi 28E. Negara menjamin. Kalau ada orang yang melarang orang Islam menjalankan agamanya 100%, dia adalah pengkhianat Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Tidak boleh dilarang. Hebatnya Imam Syafi'i 13 abad yang lalu sudah menyusun syariat Islam itu dibagi 4. Betul? Syariat Islam dibagi 4 bab supaya mudah mempelajari. Bab pertama bab ibadah. Woi, bawa pulang aja. Jangan marah. Dia generasi muda kita. Cuma dipegang sama itu. Ibadah dijamin 100%, mulai dari bab air sampai menguburkan mayat, dijamin nggak? Bab kedua bab muamalah, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gade menggade. Lama baru kita bisa amalkan itu. Kita mau buat bank syariah nggak bisa, zaman Bung Karno nggak ada, zaman Pak Harto belum. Tiba-tiba Ketua ICMI, Profesor Dr. B.J. Habibie, mantan presiden waktu itu, beliau masih menteri. BPPT, Rektor BPTN buat kapal terbang bersatu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia almarhum Haji Hasan Basri. Mereka bermusyawarah bagaimana kita buat ekonomi Islam, bank Islam. Wah, dibuatlah susah payahlah profesor-profesor kita bolak-balik membuat. Akhirnya selesai dan draft bank Islam pertama kali zaman Pak Harto. Ngadep Pak Harto, kita mau buat bank Islam. Kata Pak Harto, apa sih bedanya bank Islam dengan bank yang ada sekarang? Bank yang ada sekarang pakai sistem bunga, sistem riba, rente. Loh, apa bank Islam pakai sistem apa? Kalau bank Islam nggak ada untungnya, bangkrut dong. Makan apa pegawainya? Oh, kami sistemnya jual beli, sistemnya baik, tijarah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli ada untung, tapi Allah mengharamkan riba. Dijelaskan, ada sistem mudharabah bagi hasil, ada sistem murabahah. Dijelaskan. Tempat itu bagus tuh, bagus. Misalnya
Bapak mau beli rumah 300 juta, Bapak nggak punya duit Bapak cuma 50. Bapak datang ke bank, bukan minjam duit, bank syariah tidak meminjamkan uang. Ini sekarang aja masih salah kita. Dikirain bank syariah meminjamkan uang. Mana ada, kalau minjam uang di bank syariah, pinjam 10 juta, pulang 10 juta. Namanya qardun hasan. Saya pengawas di Bank Riau Syariah. Kami tahun lalu bisa meminjamkan 1,3 miliar saja. Aset kami 2 triliun. Yang bisa kami pinjamkan cuma 1,3 miliar tanpa bunga. Pinjam 10 juta, balik 10 juta, pinjam 12 juta, balik 12 juta. Tapi yang bisa kami kasih cuma 1,3 miliar. Yang lain kami dagangkan supaya dapat untung, supaya dari bertambah bagus. Nah, dijelaskan. Kalau Bapak punya uang 300, rumah 300 juta, Bapak punya uang 50, Bapak datang ke bank. Bank membelikan rumah itu ditambahin duit Bapak. Duit Bapak 50 ditambah sama bank 250, jadi 300. Kita belilah rumah itu bersama-sama. Dapatlah 300 juta uang. Rumah itu bank rumah. Rumah itu milik kita berdua, Bapak dengan bank. Nah, karena itu milik Bapak sebagian, Bapak boleh tinggal di situ. Kan Bapak punya. Tapi karena banyakan kami 250, Bapak cuma 50. Surat tanahnya kami yang megang. Nah, sampai apa? Sampai kita jual beli. Sekarang bank sudah punya 250, Bapak punya 50. Bapak mau beli nggak saham kami yang 250 itu? Kami jual sama Bapak. Kami nggak ada duit. Kalau dicicil 10 tahun bisa nggak? Boleh. Kami jual lah yang 250.000 ini kepada Bapak. Saham kami di rumah itu 10 tahun, tapi kami ambil untung 50 juta selama 10 tahun. Jadi Bapak harus bayar 300 selama 10 tahun. Untung kami dari 50. Boleh. Dibuatlah 300 juta dicicil 10 tahun. 120 bulan. Itu dicicil tetap, dicicil sampai lunas. Gak ada bunga. Seandainya Bapak gak bisa bayar lagi setelah bayar 5 tahun, maka kita jual rumah itu. Bapak punya saham 50 juta, ya kan? Tambah 150 dan 300 itu 5 tahun udah Bapak bayar. Berarti saham Bapak 200, saham bank 150. Dijual rumah ini sudah 5 tahun. Ternyata 5 tahun rumah itu harganya 700 juta. Dijual. Bapak ambil bagian Bapak berapa tadi? 200, bank ambil 150, sisanya dibagi sesuai dengan porsinya. Bapak buat 200, kami 150. Berarti lebih banyak Bapak bagiannya. Bapak 55, kami 45% dibagi. Ada bank lain seperti ini? Betul-betul hebat sekali, bagus. Tapi kalau dibikin namanya bank Islam, nanti yang lain minta juga bank Hindu, bank Buddha. Diganti namanya, kata Kiai Haji Basri. Ada satu profesor juga, saya lupa namanya. Beliau memberikan saran, digantilah namanya bank muamalat. Karena yang bermuamalat itu pasti orang. Jadi, tapi cuma satu. Karena menterinya waktu itu, menteri keuangannya Adrianus Moy, Gubernur Bank Indonesia, menteri keuangannya JB Sumardi. Dua-duanya Nasrani. Bisa, nggak bisa. Kata Pak bisa, nggak bisa. Berdiri bank muamalat bisa nggak bisa. Kenapa? Nggak ada payung hukum. Supaya bisa bagaimana? Pakai kepres, keputusan presiden. Yaudah, Pak Harto mengeluarkan kepres. Jadi Pak Harto mengeluarkan kepres, berdirilah bank muamalat pertama kali di Indonesia tanpa undang-undang. Tidak bisa berkembang karena cuma cabangnya cuma satu. Udah jadi semua nggak ada Pak Harto. Gak punya kantor, dikasih dipinjemin kantor di Jalan Sudirman, pinjem sampai hari kiamat. Udah gak punya modal, dikasih modal 1,5 miliar. Udah gak ada yang mau kerja di situ. Diumumkan cuma ada satu direkturnya dari Sumatera Utara, dari Medan Usu, dari pusat Sumatera Utara. Zainul. Beliau mau jadi direktur. Tapi sana mau jadi direktur, mau. Jurusan ekonomi saya dosen. Ya. Tahu bank syariah? Nggak tahu. Terus bagaimana kerja? Ya nggak bisa kerja. Disekolahkan ke Malaysia, dicangkokkan di bank syariah Malaysia supaya bisa jadi direktur.
Pada saat itu Jimli Asidiki datang ke Majelis Ulama Indonesia membawa seorang anak Cina, tamatan UI Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Pintar sekali anak Cina ini, ganteng banget. Diantar sama Jimli kepada Pak Hasan Basri aku, ketua MUI. Ini anak Cina ini diusir keluarganya karena masuk Islam. Tapi pintar sekali. Jadi kebetulan kita mau buat bank Islam. Disekolahkanlah anak Cina itu ke Malaysia, dapat gelar doktor, namanya Safi'i Antoni. Semando itu Semando. Safi'i Antonio Safi'i. Ya. Untuk dalam rangka mendirikan bank Islam di Indonesia. Setelah reformasi barulah keluar undang-undang bank Indonesia, undang-undang bank syariah. Di situ disebutkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membuat fatwanya. Terakhir kemarin saya rapat sudah 122 fatwa tentang operasional bank syariah, kaitan syariah, gading syariah, asuransi syariah. Udah ada undang-undangnya di negara Republik Indonesia. Walaupun negara Indonesia bukan negara Islam, tapi muamalah cara Islam ada di undang-undang Republik Indonesia. Walaupun terlambat, baru sampai tahun 2003 setelah Indonesia merdeka 1945, lama sekali kan. Tapi kan itulah perjuangan. Kenapa lama? Karena DPR-nya orang-orang yang nggak ngerti Islam. Sudah jadi. Sekarang bank syariah asetnya 300 triliun. Banyak kan? Majelis Ulama 1 rupiah pun belum dapat apa-apa dari hasil membuat fatwa 122. Dan kalau kami minta 1% aja kan hak kami loh, kami yang bikin fatwa kok, betul nggak? Enggak, Majelis Ulama bukan tukang minta-minta. Karena kalau kami minta-minta nanti di akhirat nggak punya daging, tengkorak aja di muka, tahu? Maka ulama tidak mau minta-minta. Kalian yang harus tahu diri ngasih ulama. Minta nggak mau kami, sampai sekarang nggak dikasih, 1 rupiah pun nggak dikasih. Makanya perlu DPR yang soleh, betul nggak? Sisihkan dong, udah dapat 300 triliun aset kok Majelis Ulama nggak dikasih apa-apa. Kantor sampai sekarang sudah 73 tahun merdeka masih menumpang. Majelis Ulama Indonesia tidak punya kantor. Sama aja dengan Majelis Ulama Indonesia di Sumatera Barat. Ditutup sama Buya Gus Ridal, enggak punya duit untuk memelihara kantor. Untunglah Pak Haji Herman Nawas punya kampus Universitas Putra Indonesia UPI. Beliau memberikan tanah depan kantor wali kota 1.000 meter wakaf untuk Majelis Ulama Indonesia. Tadi saya sebelum kemarin jumpa Buya Gus Ridal. Surat-suratnya sudah dibuat dan kita akan kumpul duit supaya membangun gedung Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Malu kurang awak. Adat bersih syarak bersih kitabullah. Hampir 100% orang Minang Islam sadono. Tidak ada orang Minang yang tidak Islam. Paling kundang pun Islam dulu. Tapi Majelis Ulamanya nggak punya kantor. Woi, Persatuan Badminton punya kantor. Persatuan Pegawai Negeri punya kantor, Dharma Wanita punya kantor, sepak bola PSSI punya kantor, bola voli punya kantor, badminton punya kantor, balap sepeda punya kantor, bencong punya kantor. Majelis Ulama nggak punya kantor. Masih banyak yang perlu diperbaiki negeri ini. Meskipun Majelis Ulama 1 rupiah pun tidak digaji. Saya 21 tahun di Majelis Ulama, 2 periode jadi wakil sekjen, tidak digaji 1 rupiah. Tapi kami tetap mau bekerja di Majelis Ulama untuk mengurus umat ini. Kalau diturut-turut saya lebih bagus pulang ke Medan, pelihara ayam macam dulu lagi, ngajar Quran, saya bisa jauh lah dari masjid ke masjid mengajak orang untuk taat pada Allah. Setahun sekali saya bisa keluar negeri, dakwah 40 hari dengan duit saya sendiri. Saya mau tinggalkan aja Majelis Ulama, tapi kalau saya pergi nggak ada lagi yang menjerit-jerit kayak orang Medan di sana. Kata istri saya, jangan pulang, sabarlah. Iya juga ya, saya pikir. Walaupun tidak digaji, tapi mereka mengatakan, Majelis Ulama banjir duit.
duit nenek moyangmu. Kantor aja masih numpang, belum punya kantor. Kemudian yang ketiga adalah munakah, nikah talak rujuk bagi wanita. Sudah ada pengadilan agama, nikah diatur negara, ada Kementerian Agama. Waktu Indonesia merdeka, 7 kata di Piagam Jakarta dicoret. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Indonesia Timur nggak mau gabung kalau ada itu. Bung Hatta lah yang lobby sama kiai buat Ustaz Kusumo. Kiai, kalau dicoret 7 kata itu, ketuhanan, dengan menjalankan syariat, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalau itu dicoret, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira kita orang Islam tetap wajib nggak menjalankan syariat Islam? Wajib nggak? Walaupun nggak ditulis wajib nggak? Udah nggak usah ditulis. Qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Esa itu qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu. Itu jasa hukum hatta itu. Tembus jadi. Pancasila itu jadi, negara ini jadi. Apa kompensasinya ini yang jarang tahu itu. Kalau 7 kata dibuang, apa bayarannya untuk orang Islam? Karena orang Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Mau naik haji harus ada paspor. Paspor yang buat siapa? Siapa yang buat? Mau kawin, wanita mau kawin gak punya wali, sebatang kara baru masuk Islam. Atau dia sebatang kara gak punya bapak, punya kakek, gak punya saudara, gak punya paman, gak punya, sendiri aja sebatang kara. Dia mau kawin. Siapa walinya? Siapa walinya? Kata Nabi as-sultan waliyun liman la waliyalaha. Hadis Ibnu Majah. Negara yang bertindak sebagai wali hakim atas wanita yang tidak punya wali. Negara nggak boleh sembarangan. Saya nggak boleh. Meskipun saya ulama nggak boleh. Sebab saya bukan negara saya. Dan negara itu siapa? Kan harus ditetapkan. Akhirnya dibuatlah Departemen Agama sebagai wakil negara menyelesaikan urusan umat Islam. Jadi kalau ada perempuan mau kawin nggak punya wali, dia nggak boleh datang ke dinas peternakan. Kawinkan kami dong om. Kami cuma mengawinkan sapi. Waang kalau mau kawin sana ke Kementerian Agama. Makanya yang berhak jadi wali adalah kepala kantor urusan agama, wali hakim. P3 NTR, penghulu kodi, petugas pembantu pencatat nikah talak rujuk nggak boleh jadi wali karena mereka bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara. Paham? Itu negara, itulah balasan atas dicoretnya itu kata itu. Ada 6 departemen yang wajib ada di Indonesia: Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Agama. Tiba-tiba Evi Sundari, tim pemenangan Pak Jokowi, begitu Pak Jokowi menang 4 tahun yang lalu, dia pidato ditulis di koran-koran. Masih ada jejak kita. Kalau Pak Jokowi menang, ini sudah menang, maka Kementerian Agama akan kami hapus. Departemen Agama dihapus, diganti menjadi Kementerian Wakaf dan Haji. Saya langsung bicara di koran-koran waktu itu. Kalau ke Departemen Agama dihapus, saya terwujudkan dengan seluruh murid-murid saya akan mengepung Istana Negara. Ditulis. Ada yang telepon saya, Pak, saya intelijen tapi saya cinta sama Bapak, saya sayang sama Bapak. Bapak bisa ditangkap loh Pak. Kenapa ditangkap? Karena Bapak mau mengepung Istana Negara. Nggak bisa ditangkap. Kalau ngepung Istana Negara itu hak saya. Kalau saya katakan saya akan duduki Istana Negara, itu saya ditangkap. Maka kalau cuma ngepung, baca Yasin, yang dari dalam nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa ke dalam, boleh nggak? Boleh nggak? Dijamin pasal 28 untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dijamin. Besoknya tuh 2000-an Pak Jokowi ngomong, siapa yang mau nutup Departemen Agama? Saya udah ada bilang begitu.
Ya bukan sampean yang bilang Evi Sundari. Eva Sundari yang bilang. Jangan bilang nggak ada. Ada. Wacana mau menghapuskan pendidikan agama juga ada. Kader dia juga profesor doktor, Musdah kuliah namanya. Jangan bilang tidak ada. Nikah talak rujuk diurus negara. Bahkan sekarang pengadilan agama membagi warisan harus melalui pengadilan agama. Bagaimana dengan agama lain? Oh, agama lain tidak diurus departemen agama, itu khusus kita. Kompensasi 7 kata dibuang. Kalau agama lain kalau mau nikah di catatan sipil. Di catatan sipil Kementerian Dalam Negeri itu hukum HAM itu. Di catatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Kalau dia mau cerai di pengadilan negeri. Kalau kita Departemen Agama yang urus. Kalau mau cerai di kementerian di pengadilan. Itu istimewanya Indonesia. Untuk itu kita dulu mau merdeka. Paham? Baru yang keempat bab jinayat. Ini syariat Islam bab jinayat. Bab pidana. Membunuh dibunuh sudah ada. Ada nggak? KUHP itu kan gabungan antara hukum Belanda ditambah hukum adat ditambah dengan hukum agama. Membunuh dibunuh sudah ada. Amrozi ngebom Bali dibunuh, betul nggak? Tinggal hakimnya aja mau menjatuhkan hukuman mati apa enggak? Mencuri potong tangan, loh. Nah, itulah tugas kita untuk memilih DPR yang soleh-soleh supaya disahkan undang-undang mencuri potong. Kita sedang mengusulkan ini, orang Islam sedang membuat draftnya. Karena pertimbangannya, hari ini satu hari negara harus mengeluarkan uang 15 miliar untuk memberi makan koruptor-koruptor, maling-maling, pencuri-pencuri yang ditangkap di lembaga permasyarakatan. Makan mereka sehari 15 miliar. Setahun berapa? 15 miliar kali 4, 365 hari berapa? Triliun, betul. Daripada kasih makan maling. Bagus di pengadilan setelah terbukti mencuri, ada bukti, ada saksi, jatuh hukuman. Karena kau mencuri 2 juta rupiah ke atas, potong tangan. Potong tangannya, kas, bawa ke puskesmas. Udah pulang. Kami dimasuk penjara. Nah, pulang aja, pulang. Makan kau urus sendiri. Murah apa enggak? Murah. Setuju enggak, Dek? DPR enggak setuju. Karena kalau itu disahkan, tangan DPR itu mayoritas putus. Ya, di Malang 43 potong tangan semua, betul nggak? Sekarang saya tanya, penting nggak punya DPR yang soleh? Kalau Dr. Irbianta mana? Oh, satu lagi tadi Jelita, Donald, orang Padang ini orang Minang namanya hebat. Arnold Schwarzenegger, Jelita. Tapi walaupun namanya Jelita Donald, orangnya soleh. Buat apa namanya Ustadz Ad? Minum bir, ya nama Abu. Mana Ustadz tadi? Udah pulang? Ustadz Jen. Saya mau tanya Ustadz Jen. Berdiri Ustadz Jen. Kalau jadi DPR RI Ustadz Jen, maukah Ustadz Jen memperjuangkan pencuri potong tangan? Siap. Kalau ditanya yang lain mau? Jawabnya Pak, saya istiqomah dulu. Istiqomah kok dibikin main-main. Ada orang Islam. Kemarin Pilkada Jakarta 3 orang jadi gubernur. Satu kalah pada putaran pertama, putaran kedua tinggal 2, ya nggak? Ya. Anies dan Ahok. Datang anggota DPR dari Partai Islam. Ya Allah. Gelarnya Kiai Haji. Kiai Haji. Kiai Haji Partai Islam.
Diwawancara, Pak, sekarang kan putaran kedua tinggal 2 calon nih. Pak Anies dengan Pak Ahok. Bapak sebagai kiai, sebagai DPRD dari Partai Islam, pada putaran kedua ini milih siapa? Apa jawab kiai ini? Oh, saya istiqomah. Kiai. Istiqomah itu kalau ada 2 pilihan sama bagus. Iya. Bingung kita milih dua bagus baru kita istiqoroh. Betul. Misalnya saya mau kawin, ada 2 perempuan yang suka sama saya. Kan bingung. Yang satu gadis cantik jelita, putih, rambutnya lebat, tapi miskin. Yang satu janda, hitam manis. Hitam tampuk manis. Walaupun hitam pada manis. Tapi janda kaya raya, duitnya 10 miliar. Bingung saya. Pandang yang satu subhanallah, pandang yang satu lagi hitam lagi. Yang satu naik sepeda sport model mini, sepeda mini. Ya kan, yang satu pakai Jaguar. Bingung. Istiqomah malah. Istiqomah milih 2 yang bagus, 2 solehah karena pakai jilbab. Sini malah pakai cadar pula. Istiqomah. Itu betul. Tapi kalau yang satu bagus, satu enggak, masa istiqomah? Pak, ini ada 2 mangkok daging kari, Pak. Bapak boleh pilih tapi 1 mangkok saja. Ini mangkok apa ini? Ini kari anjing. Ini kari kambing. Bapak pilih mana? Oh, saya istiqomah. Iya. Ustaz main karek kayu istilahnya. Itu kiai bedokol. Banyak sekarang begitu. Gelar kiai. Begitu. Sekarang udah zaman hari tua ini payah ya, zaman tua ini lah. Mau cari yang baik itu susah. Dulu kiai jalan kaki bangga. Sekarang kiai naik Vespa malu. Malu dia. Kenapa malu, Ustaz? Saya masih naik sampah. Itu di Jakarta kejadian itu. Naik Vespa dibilangnya naik sampah. Nah, ini syariat Islam. 4-4-nya itu sudah mulai berjalan, tapi belum sempurna. Diperlukan perjuangan kita semua dan perjuangan DPR kita yang soleh. Paham? Pengalaman kita membuat undang-undang yang berbau pembelaan terhadap Islam itu payah. Dulu tahun 1990-an, mulai tahun 96, 97, 98 beredar organ Tuhan. Penyanyinya itu ya Allah macam bulan bulu disiram bensin. Kalau udah jam 10 dibuka di bajunya, tinggal baju dalam aja panas. Itu kalau di Medan namanya keyboard mak lampi. Kalau di Jawa namanya organ tunggal pantura. Risau kita. Gimana generasi muda kita kalau kita mati begini keadaan? Maka orang-orang Islam kumpul dibuat draft, diajukanlah ke DPR draft ke pemerintah majukan ke DPR draft undang-undang anti pornografi, undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi. Judulnya anti, sampai DPR diolah jadi draft pornografi dan porno aksi. Antinya ya, coba beri itu 9 tahun tidak tembus di DPR. Dari tahun 99 sampai 2009 baru tembus. Itu pun karena terjadi pemerkosaan massal atas seorang anak SD perempuan di Bekasi, diperkosa rame-rame sama kawannya satu kelas. Ibu Ani Yudhoyono prihatin. Ibu Ani bicara di koran, dipanggil wartawan, Pak Presiden SBY memanggil DPR. Sudah sampai mana itu undang-undang pornografi? Masih urutan 70. Sudah 10 tahun masih urutan 70. Masih ada 69 lagi undang-undang yang mau diselesaikan. Kata SBY dulu kan undang-undang pornografi.
Itu jasa Pak SBY itu. Jasa Pak SBY. Ketua pansusnya, panitia khususnya adalah Ferry Mursidan Baldan waktu itu dari Golkar. Untung Golkar berpihak kepada kita. Karena ada satu praksi besar yang sejak awal menolak undang-undang pornografi. Dan pada akhirnya voting mereka walk out, keluar dari sidang, tidak mau ikut. Menang. Tembus undang-undang pornografi walaupun antinya hilang. Tapi sampai sekarang pemerintah belum membuat PP-nya, peraturan pemerintah sampai sekarang belum dibuat, sehingga orang-orang yang melakukan pornografi sampai sekarang belum bisa ditangkap. Polisinya nggak bisa berbuat apa-apa karena undang-undangnya belum ada PP-nya. Kita salahkan polisi, yang salah pemerintahnya belum bikin PP-nya. Paham? Kerja. Kita mau bikin undang-undang pendidikan, diajukan ke pemerintah. 12 tahun baru tembus. Waktu itu Ketua Majelis Ulama Indonesia adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Nah, sebentar kita ya lah. Istrinya gue udah gak waktu. Profesor Dr. Samsudin orang Nusa Tenggara Barat, orang Bima. Tapi istri kita Rawa. Satu fraksi menolak undang-undang itu dengan alasan pasal 12A. Saya baca 12 kali. Kami sidang di MUI. Pasal itu tidak ada salahnya, bagus. Saya bacakan. Tiap-tiap anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama dengannya. Apa salahnya? Anak Hindu yang tinggal di Padang berhak mendapatkan pelajaran agama Hindu di Padang dan diajari agama Hindu oleh guru yang beragama Hindu. Salah di mana? Kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2 tadi. Betul? Yang sekarang 28E. Anak Islam yang tinggal di Bali berhak di sekolahnya mendapatkan pelajaran agama Islam dan diajari oleh guru yang beragama Islam. Anak Katolik yang tinggal di Banda Aceh berhak mendapatkan pelajaran agama Katolik di sekolahnya di Aceh dan diajarkan oleh guru yang beragama. Salah di mana undang-undang itu? Kenapa mereka menolak keras sekali? Ternyata semua sekolah Kristen di Indonesia, seluruh anak-anak yang sekolah di sekolah Kristen diwajibkan belajar agama Kristen dan tidak diberikan pelajaran agama Islam. Bahkan saudara-saudara sepupu saya di Medan itu sekolah paling hebat waktu zaman saya itu sekolah Katolik. Itu setiap hari ke depan kelas membacakan doa bergantian. Pas giliran saudara saya ya di doanya lah, doa Kristen. Oh Bapa kami yang ada di surga, berkatilah pelajaran kami pada hari ini. Amin. Anak Islam. Maka mereka menolak. Ketika voting mereka walk out. Menang. Karena yang lain mendukung kita waktu itu. Tapi sampai sekarang PP-nya tidak pernah dibuat. Peraturan pemerintahnya sampai sekarang tidak pernah dibuat. Sehingga sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan agama pada murid-muridnya sampai sekarang tidak bisa ditindak sama sekali. Apa Anda sudah puas dengan keadaan negara seperti ini? Sudah. Diam aja. Mau berubah nggak? Mau. Mau kali jawabnya mau nggak? Mau. Susah Pak untuk berdiri. Negara yang Pancasila dan Tuhan Maha Esa mendirikan agama yang susah yang bermain. Padahal dijamin. Ketika memperjuangkan undang-undang jaminan produk halal, makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik wajib halal. Memperjuangkannya 14 tahun baru tembus. Susahnya kita 88,7% mau makan yang halal di Indonesia, susahnya bukan main. Tembus undang-undang itu tahun 2014. Sudah 4 tahun PP-nya belum dibuat-buat. Sampai sekarang belum bisa jalan. Vios Indios kemarin tahun
memakai bahan babi, ketangkap sama Badan POM Republik Indonesia, diumumkan di koran, tidak ditangkap sama sekali pemilik pabriknya, didenda juga enggak, obatnya tetap jalan lagi sampai sekarang. Undang-undang sudah ada tapi PP-nya belum ada. Paham? Vaksin rubella disuntikkan ke anak-anak Islam. Tahun lalu di Yogyakarta, Presiden pidato setelah suntik rubella. Kita telah melaksanakan suntik vaksin rubella, dan fatwanya dari Majelis Ulama sudah ada, hukumnya boleh. Terkejut saya, kapan bolehnya? Saya wakil sekjen Majelis Ulama nggak tahu kok kapan bolehnya. Dipanggil Menteri Kesehatan, Dirjennya datang. Ternyata belum ada fatwa apa-apa tahun lalu. Presidennya ternyata 2, kalau nggak dibohongi ya bohong. Kalau dibohongi mungkin, kalau bohong ya mudah-mudahan tidak. Tapi yang jelas dia dibohongi. Kalau dibohongi masuk penjara, presiden masuk penjara. Paham? Kalau orang dibohongi bisa ditangkap polisi, maka presiden harus ditangkap polisi juga. Karena pada tahun lalu sudah mengatakan vaksin rubella sudah ada fatwa dari Majelis Ulama, hukumnya boleh, padahal belum. Tiba-tiba keluar pengumuman setahun kemudian, baru-baru inilah 3,32 juta anak Indonesia dan Sumatera luar Jawa akan disuntik vaksin rubella. Saya terkejut. Tahun lalu sudah dipanggil, katanya mau memberikan vaksin itu supaya kami periksa. Karena Undang-Undang Nomor 34 itu, makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik wajib mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saya ribut di koran, TV, bicara saya. Komisi-komisi kita fatwa semua bicara, tidak ada fatwa. Bohong kalau sudah ada fatwa. Barulah Menteri datang Kesehatan dengan Dirjen, direkturnya datang, direktur Bio Farma datang, dia yang membeli vaksin itu dari India, dari SII India. Singkat cerita, kenapa setahun yang lalu janji mau memberikan vaksin supaya kami periksa, kok sudah setahun gak datang-datang? Apa alasannya tahu? Pabrik SII di India tidak mengizinkan vaksinnya diperiksa. Loh, kalau nggak diizinkan nggak usah beli. Wong kita nggak ngemis kok. Kita kan beli pakai duit, betul nggak? Kalau kita pakai duit, dia nggak berani diperiksa, ya nggak usah beli, betul nggak? Gini begitu, begitu. Akhirnya Bio Farma disuruh bicara. Saya rekam, masih ada di hati saya, masih ada rekaman. Direktur LP POM MUI mengatakan, Dr. Lukman Hakim, kita kalau jujur-jujuran aja lah ya. Ini kan kita belum periksa nih, jujur-jujuran aja lah. Kalau kita periksa sebenarnya haram kan? Direktur Bio Farma bilang, iya. Apa enggak jengkel saya? Coba. Kenapa berani-berani bilang sudah ada fatwa halal? Tahun 2016, nyatanya belum. Akhirnya vaksin diberikan. Dalam 2 minggu kita periksa di LP POM MUI. Hasilnya gelatinnya memakai bahan babi positif, haram dan najis. Tripsinnya memakai bahan babi positif, haram dan najis. Dan memakai beberapa unsur dari mayat-mayat anak-anak bayi yang mati, human serum. Itulah hasil pemeriksaan LP POM Majelis Ulama Indonesia. Dibawa ke komisi fatwa. Waduh, sibuk panggil ahli dari mana-mana, sidang pusing. Akhirnya bunyi fatwa itu, subhanallah. Dengar baik-baik. Vaksin rubella. Fatwanya nomor 1. Unsur-unsur yang ada pada vaksin measles rubella haram dan najis karena memakai bahan babi. Kedua, pemerintah wajib menyuntikkan vaksin yang halal dan suci kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam.
Yang ketiga, karena tidak didapatkan yang halal, maka boleh dipakai darurat yang haram itu sampai ditemukan yang halal. Kalau ditemukan halal besok, yang besok tidak boleh dipakai. Keempat, kalau ada kesalahan atau kekurangan pada fatwa ini akan disempurnakan sepenuhnya. Belum pernah fatwa bunyinya begini. Ini luar biasa fatwa sekali ini. Barulah dapat fatwa sekitar sebulan setengah yang lalu, bukan setahun yang lalu. Dan fatwanya boleh, bukan halal. Paham? Boleh karena darurat, bukan halal. Vaksinnya tetap najis dan haram. Tiba-tiba beredar fatwa majelis ulama katanya vaksin itu halal. Tidak halal. Haram dan najis. Kok ini negara ada undang-undang yang buat DPR. Kok bisa Menteri Kesehatan menyuntikkan vaksin rubella ke 32 juta anak se-Jawa tahun lalu tanpa fatwa majelis ulama, padahal diwajibkan menurut undang-undang jaminan produk halal harus ada fatwa dari majelis ulama. Kalian rasa ini persoalan kecil atau besar? Oh, kecil atau besar? Kalau besar harus ganti. Harus ganti. Apa yang diganti? Presiden. Karek kayu sedang. Paham. Kalau udah ada undang-undangnya masih dipijak-pijak, masih diinjak-injak, masih dibuang, apalagi tidak ada undang-undang. Betul? Oh, sedih. Uang haji. Uang haji itu dipakai pemerintah untuk bangun infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain. Uang haji itu bukan pemerintah punya. Uang itu milik jemaah haji, betul? Dititipkan kepada negara, betul? Sampai waktu gilirannya baru dipakai untuk pergi haji, betul? Jadi uang itu bukan uang negara, uang titipan rakyat yang mau naik haji umat Islam dititip kepada negara. Mana boleh negara pakai itu? Menurut undang-undang uang titipan kalau dipakai orang lain di penjara, betul? Betul? Tiba-tiba dibuat undang-undang baru, boleh pemerintah memakainya. Minta fatwa sama majelis ulama. Keluarlah fatwa tahun 2012, boleh dipakai oleh pemerintah dengan jaminan tidak boleh rugi. Wah, ini yang susah. Bikin jalan tol rugi. Ayo, dikasih ke Pertamina rugi. Ditanamkan ke Garuda Indonesia, Garuda rugi. Dipasangkan ke listrik, PLN rugi. Masukkan ke BPJS hampir bangkrut. Kalau jaminan untung itu apa jaminannya? Kemudian dibuat wakalah. Semua yang naik haji itu uangnya dititip sama pemerintah, diwakilkan pemerintah boleh memakainya. Kalaupun wakalah baru dari 2013-2014, betul nggak? Yang 2007, 2008 sampai sekarang itu kan nggak pernah bikin surat, betul? Kalau itu bisa dipakai juga, belum ada suratnya. Wakilnya itu surat kuasanya itu belum ada. Sekarang kalau kita daftar ke bank, daftar haji bayar 25 juta, kita dikasih formulir wakalah, mewakilkan uang ini kepada negara. Kan gitu. Ternyata formulirnya salah. Di situ mewakilkan kepada BPKH, Badan Pelaksana Keuangan Haji. Nggak boleh. Yang boleh menjamin itu negara, bukan BPKH, betul? Nanya sama ulama nggak mau, sok pandainya bukan main. Nanti kalau udah ketahuan diliburkan begini baru kadang darah tinggi juga awak dibikin.
kepada BPKH, bukan kepada negara. Sedangkan yang berhak harusnya kalaupun wakil kepada negara yang jamin. Pemerintah yang jamin, bukan BPKH. Terus kita mau diam aja sekarang? Mau diam aja kalian? Habis uang haji itu mau? Uang haji dipakai, uang BPJS dipakai juga. Pertamina rugi, PLN rugi, Garuda Indonesia rugi. Umat Islam dipinggirkan, ulama-ulama digertak-gertak. Saya dikejar pakai parang di Sintang. Fadli John dikejar pakai parang di Manado. Adik angkat Fahri Hamzah, adik angkat saya Ustaz Abdul Somad dikejar sampai ke hotel di Bali, bawain parang, bawain pisau. Felix Xiao diusir. Keluar rekomendasi 200 ulama. Rekomendasi 200 ulama yang diakui oleh negara. Tahunnya udah mati. Tahunnya udah ada yang mati, ya Ustaz. Satu mati. Tapi berisik gak masuk. Iya. Tunjukkan lain gak masuk. Iya. Kalian pun apa kalian panggil aku? Salah. Atau saya las. Dari Bon baru datang ke MUI. Waduh, orang se-Indonesia protes ini, serahkan sama MUI. Balik lagi ke MUI. Tuangannya selalu MUI. Kantor masih numpang ya. Gaji nggak ada juga, digaji Rp1 pun, giliran ada apa-apa MUI. Bibir dower. Sial kali. Pengilipnya bukan main, sapili kalian kata orang awam. Keadaan ini harus dirubah, betul? Kita mau negara Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap? Orang mau menjalankan agama dibolehkan, tidak diatur-atur, betul? Ini perempuan pakai cadar aja IAIN Bukit Tinggi melarang. Orang awak adat mesti syarat mesti kita tolong. Orang pakai cadar dilarang. Giliran orang pakai baju ketat cenut. Rektor-rektor IAIN memang belakang dicabut, yang di Jogja yang mana dicabut. Waktu pidato itu sombongnya bukan main. Orang-orang bercadar harus dibina. Yang dibina tuh nenek-nenek gelar hajah umur 70 masih pakai rok pendek. Itu perlu dibina. Kucing aja buang muka, lihat dia. Kucing gak selera, lihat dia. Mau dibina perempuan bercadar. Ada pula satu ulama tamatan Mesir Al-Azhar Kairo, ahli tafsir, ngomong ceramah, masuk YouTube ditunjukkan istri saya. Habis isya tuh saya ingat itu. Habis makan malam habis isya saya makan malam, kata istri saya, "Abang capek, Bang?" "Enggak." "Kalau enggak, tolong Abang dengarin. Kasihnya YouTube saya dengar. Saya sudah cari dalilnya cadar di dalam Al-Quran, tidak jumpa, tidak ada. Kemudian saya cari-cari lagi dalil cadar dalam Quran. Berulang-ulang saya cari-cari, tidak ada, tidak jumpa. Maka saya cari di kitab-kitab tafsir. Saya cari di kitab-kitab tafsir dalilnya cadar itu, tidak jumpa. Sekolah ke masjid tidak jumpa cadar. Aku belajar di bawah pohon pisang aja jumpa cadar. Aduh. Untung HP istriku, kalau nggak aku banting itu. Pakaian wanita itu di Quran ada dua. Satu surah An-Nur 31, satu surah Al-Ahzab 59. Hanya dua itu aja. An-Nur 31, waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutupkan auratnya pakai kerudung, illa ma dhahara minha, kecuali nampak tapak tangan dan wajahnya saja. Tapi jilbabnya itu apa, kerudungnya itu harus sampai ke dada. Ala juyubihin, sampai ke dada. Tidak boleh ditutup kepala, dililit di leher, kurang lebar.
macam ular kobra lah. Sampai dada. An-Nur 3 sah. Yang satu lagi Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, hai nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Perintahkan kepada istri-istrimu semua, ya nabi. Perintahkan kepada anak-anak perempuanmu, wahai nabi. Dan perintahkan kepada istri-istri orang beriman sampai hari kiamat semuanya. Hendaklah mereka menutupkan jilbab-jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yudrina alaihinna min jalabibihin. Jilbab adalah, ada Quran terjemahan Departemen Agama di sini. Ini nggak ada terjemahan, nggak ada terjemahan. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada. Apa namanya itu? Menutup wajah, apa namanya? Cadar. Ada di Quran. Surah 33. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59. Ada, itu terjemahan Quran milik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi. Kalau tafsirnya milik Departemen Agama 12 jilid. Warna kuning yang dicetak di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ditandatangani oleh Munawir Sazali, Menteri Agama zaman Pak Harto. Dicetak pakai uang negara Republik Indonesia, uang APBN. Sama Al-Ahzab 59 adalah cadar menutup kepala, muka dan dada. Jadi pakaian wanita itu ada dua, nampak wajah namanya tutup wajah namanya jilbab. Ini omong masalah orang lagu ini. Kerudung tutup wajah, salah. Kerudung nampak wajah. Yang tutup wajah namanya jilbab atau cadar. Salah apa itu? Ada. Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Kerudung nampak wajah, nggak sembunyi wajah. Salah. Makanya kalau mau ngarang lagu tanya ulama dulu. Baik, kedua salah lagi. Di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi. Kau bilang bersembunyi, tapi kau tahu cantik, berarti kau indek. Tolong baca. Jilbab adalah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka meluluhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab adalah jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Kepala, muka dan dada. Apa namanya? Jadi jilbab itu bahasa Indonesia apa? Cadar. Ada nggak di Quran? Ada. Ada nggak? Ada. Itu Departemen Agama punya, Kementerian Agama. Tiba-tiba YIN. YIN itu kan di bawah Kementerian Agama, betul? Kok dikangkanginya tafsir dan terjemahan kitabnya sendiri? Kualat. Ya. Terlalu banyak persoalan. ...72 tahun merdeka. Bung Karno orang Jawa, Raden Bung Karno, nggak berani memanggil pembaca Quran ke istana lagu Jawa. Pak Harto menantu seorang pangeran dari Solo, 32 tahun jadi presiden jenderal bintang 5. Hanya 3 orang bintang 5. Jenderal Sudirman, Jenderal Nasution, dan Jenderal
Soeharto. Nggak berani mengundang pembaca Quran ke istana bawa Qurannya lagu Jawa. Pengganti Pak Harto Profesor Dr. B.J. Habibie. Ibunya Keraton Solo, bapaknya bangsawan Sulawesi, Bugis. Nggak berani baca Quran langgam Bugis atau langgam Jawa. Penggantinya Gus Dur, orang Jawa Tulen dari Jombang, nggak berani baca Quran lagu Jawa. Pengganti Gus Dur Ibu Megawati, anak Raden Bung Karno, nggak berani panggil Quran ke istana baca Quran lagu Jawa. Susilo Bambang Yudhoyono, Haji Jenderal bintang 4 10 tahun jadi presiden, gagah, ganteng, tinggi besar, nggak berani panggil pembaca Quran lagu Jawa ke istana. Yang ini berani, kurus dan aduh, belum pula berkuasa 3 tahun waktu itu. Kirim rekaman dari saya. Peringatan mau Isra Mi'raj pada hari ini, pada tahun ini di Istana Negara akan menampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari dari Universitas Islam Yogyakarta. Universitas Islam lagi, dosen, dengan membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran memakai langgam lagu Nusantara. Teringat saya Gus Plus kan 6 lagu Nusantara. Di Nusantara yang indah rumahmu titik. Nusantara ini kan. Sekali keluar pakai jas. Ya. Bapak orang Nusantara aku pakai jas pula. Kenapa pakai jas? Penjajah Belanda, ya enggak? Kalau orang awak pakai teruk belangko, ya enggak? Kalau orang Jawa pakai belangkon, pakai sarung batik, ya enggak? Nah, kalau orang Papua pakai kotek kain, ya enggak? Aku orang Nusantara pula pakai jas pula, bawa apa? Tiba-tiba dibaca, oh barulah keluar waktu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Letut suara. Ini rupanya lagu Nusantara, dengar. Penguasanya duduknya khusyuk mendengar lagu Jawa itu. Menterinya lihat bos khusyuk langsung. Tapi duta besar seluruh dunia, duta besar negara Islam, tenang, nggak usah begitu. Ya Allah, belum ada saya rasa penghinaan yang paling menyakitkan bagi saya. Quran itu bahasa Arab, betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Pakai akalmu. Quran bahasa Arab kok lagu Jawa. 2 minggu kurang lebih kemudian Menteri Agama menutup seleksi tilawatil Quran di Manado. Seluruh qori-qori seluruh Indonesia itu. Apa katanya? Kita akan mengadakan musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional dengan memakai lagu-lagu langgam Nusantara. Niatnya sudah ada, dana sudah disediakan, tinggal pelaksanaannya saja. Oh, menjerit saya sekuat-kuatnya. Profesor Dr. Said Aqil Munawar, Ketua Ikatan Persaudaraan Qori dan Qori'ah, membuat sarasehan di Masjid Istiqlal, menghasilkan resolusi menolak pembacaan Quran dengan lagu Nusantara. Coba bayangkan kalau itu terjadi. Kita diam. Kita disuruh diam. Ulama diam. Jangan menebarkan kebencian. Harus adem. Tebarkanlah kesejukan. Kalau mau sejuk
Betul? Bayangkan kalau jadi serta dengan nomor undian 1 dari Sumatera Utara membawakan lagu Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo, 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serta nomor 2 dari Jawa Barat membawakan lagu Manuk Dadali. Manuk Dadali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Serta nomor 3 dari Sumatera Barat membawakan lagu Berana Ampe. Tidak dapat sama soja Barana Ampe dan nanti waktu apa nggak hancur Quran begini? Jur. Ganti. Peserta berikutnya dari Sulawesi Selatan membawakan lagu Angin Mamiri. Angin mamiri ku pasang, alam nasroh laka sodrok, wawadokna angka wizrok, alladhi angkoto zohrok. Dari Yogyakarta membawakan lagu yang ditawang onolita. Kuliah ayuhal kafir, la kutuma tak kutun, wala antum abiduna. Besok sholat maghrib pakai gitar semua. Gila ini, betul nggak? Saya nggak pernah terpikir ada pemikiran segila ini. 72 tahun Indonesia merdeka, 7 presiden di Indonesia, 6 nggak pernah berpikir segila ini. Coba, Quran itu wahyu Allah, betul? Bahasa Arab ini kan membuktikan hatinya benci sekali dengan Arab, benci sekali dengan Arab. Sebetulnya benci sama Islam, betul? Apa salahnya Rupan? Kalau bahasa Arab dicabut, Pancasila hilang. 43% Pancasila itu bahasa Arab. Ketuhanan Yang Esa, oke, bahasa Sanskerta yang udah jadi bahasa Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan, manusia bahasa Arab. Yang adil bahasa Arab. Dan beradab bahasa Arab. Kalau dibuang bahasa Arab, 3 hilang. Tidak kedua hilang. 3 cepat. Kemanusiaan jadi cepat yang jadi itu aja cuma dia cepat yang bahasa Arab bilang, waduh, ini kebencian sudah lama Pak. Begitu reformasi 1 Oktober itu kan ada ikrar dibacakan ketua DPR, ketua MPR, ikrar itu diganti apa? Pernyataan bersama. Saking bencinya dia sama bahasa Arab. Jadi bukan sebarang, bukan baru-baru, sudah lama. Sedangkan budaya aja kalau nggak cocok nggak enak, ditolak orang, iya nggak? Bahasa Jawa itu enaknya kalau kita nggak Jawa, mas, aja berhenti mas. Pokoknya aja berhenti mama, oke, monggo mampir terpikir atau sun, enak. Coba bahasa Jawa lo kan Batak, mas, acek tek beli kok, boten, orang acek beli, boten beli kok, nggak diterima orang, betul nggak? Bahasa Inggris lo kan Inggris, ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Enak, coba bahasa Inggris lo kan Madura, this ladies and gentlemen. I just want to tell you that English is
Minahnya kan kalau pakai cengkok daerahnya yang asli. Lagu Minang yang paling saya suka, Hujan. Coba kalau dinyanyikan gaya Minang, hujan, jikalau hujan, hati dan ibu takkan masuk kisanan lamu masuk sabayun kita batu. Enak betul ya? Betul ya? Karena cengkoknya cengkok Minang. Coba lagu Minang cengkok Batak. Hujan. Budaya aja rusak kita nggak terima ya nggak? Apalagi Quran rusak. Betul. Kita diam aja nggak? Diam. Gede. Memang ada cara lain, mesti diganti. Ibarat ban sepeda motor, kalau tertusuk paku, dapetnya ditampal. Ya, kalau robek sadonyo nggak ada ditampal. Robek sadonyo rusak sadonyo, kata kuyak sadonyo, nggak ada ditampal. Akan bagian lah. Setuju nak? Betul. Ada PDPR yang soleh, siap. PDPD yang soleh siap. PD presiden yang soleh siap. Takbir. Nanti dikasih 100.000 belok. Orang Indonesia ini nggak tahan itu. Saya teringat sama Yai Ma'ruf Amin di Majelis Ulama Indonesia, kami sedang rapat. Risau beliau itu tinggi. Apa beliau katakan? Satu hari ini pemilihan ini ulama-ulama ini kadang-kadang nggak tahan godaan duit. Ceramah Kiai Ma'ruf. Satu hari datanglah calon bupati ke pesantren besar. Dikumpul semua santri dan guru-guru. Jumpa kiai yang sudah sepuh, yang sudah tua, pemilik pesantren. Tadi bilang, Pak Yai, saya mohon supaya pesantren Pak Yai, murid-murid dan semua dewan guru mendukung saya jadi bupati, Pak Yai. Kata Kiai tua ini, insya Allah kami pulang mendukung sampean. Senanglah calon bupati dipulang. Guru-guru protes. Nyuwun sewu Yai, itu calon bupati itu salamnya gak beres. Salamnya keliru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak jelas. Assalamualaikum aja gak bisa. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Kok kian jumpo salamnya keliru. Apa jawab Kiai Sepuh? Saya juga tahu dia itu salamnya keliru itu saya sudah lama tahu. Tapi salamannya mantap. Salamannya mantap. Kalau begini nggak bisa berubah kita. Duit dia punya, koran dia punya, TV dia punya, penegak hukum dia punya. Bupati-bupati memihak ke dia semua. Mana bisa menang kita kalau nggak kita bertekad karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mau berubah? Mau nggak? Kasih 100.000 mau belok nggak? Tidak. 100 juta? Tidak. Kalau diangkat jadi anggota BPIP? Tidak. Nah, kalau itu baguslah. Mudah-mudahan segera negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahun. Caranya bagaimana? Musyawarah. Ini kecamatan Banu. Kumpul 10-11 orang ulama dan tokoh adat. Kumpul, dibawa daftar. Sekarang kan kita nggak bisa ngatur daftar, udah terlanjur di daftar. Dibawa daftar calon anggota DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan DPRD nama-namanya dicek. Musyawarah
11 orang ulama dan tokoh adat dari kabupaten dari kecamatan Vanuatu. Ini yang kita coblos untuk DPR inisial. Oleh ulama dan tokoh-tokoh oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring wakilnya jadi musyawarahkan siapa bermusyawarah ulama tokoh-tokoh adat kita ya enggak kan udah diajari ribuan tahun bule kato bule ai jo dek pembunuhan bule kato dek mufakat siapa yang bermufakat siapa yang bermusyawarah? Ulama. Yang lain mereka begitu semua Pak. Buktinya pemilihan gubernur di Jakarta. Setiap kampung, setiap kompleks, setiap daerah yang banyak, yang mayoritas bukan orang Islam, yang menang pasti Ahok. Di Sumatera Utara sama. Kompleks orang yang bukan orang Islam, yang menang pasti Jarod dengan si Taurus. Berarti mereka diarahkan, betul nggak? Betul. Giliran kita istri pun tak mau diarahkan. Jadi siapa yang cucu rahasia? Tidak ada lagi. Mulai hari ini kita musyawarahkan dengan ulama. Siap. Baru kita bisa menang. Papua bikin begini. Papua namanya sistem noken. Apa? Noken. Saya kepala suku. Rakyat saya 5.000. Saya saja tanda tangan. Semua memilih Sianu dari partai ini. Selesai. Namanya sistem noken. Papua bisa kok kita nggak boleh musyawarah mufakat. Betul. Dan ini ada budaya suku kita. Usah orang Minang ribuan tahun. Belum ada Republik Indonesia. Kita sudah memakai falsafah ini. Boleh air dek pembunuhan. Boleh kato dek pakai. Siapa pun tidak boleh barang ini. Cuman kita nggak pakai, dirusak kita oleh orang-orang luar yang anti Islam supaya Islam tidak bersatu. Siap? Tinggal terakhir presiden. Orang kan bilang sama saya, Pak Ustaz, calon presiden kan dua-dua Islam. Iya. Calon wakil presiden kan dua-dua Islam. Betul. Terus siapa yang dipilih? Kata Nabi, lihat kawan. Tengok kawannya siapa. Siapa dictionary? Partai apa yang mencalonkan dia? Apa perbuatan partainya itu selama 4 tahun ini kepada agama kita? Menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Lihat yang sana siapa sekelilingnya, partai apa yang mengusungnya, kawan kita atau tidak? Nampak? Penting kawan itu penting. Kata Nabi kalau berkawan sama penjual minyak wangi tidak dapat minyaknya, minimal tercium wanginya. Kalau berkawan sama tukang pandai besi, sudahlah bau busuk, baju kita berlobang-lobang, kena percikan apinya. Betul? Betul. Lihat kawan. Kalau kawannya orang-orang soleh, GNPF ulama, mana ada GNPF ulama? Main catur pula, taruh pula, main batu pula ada. Ustaz Irfianda dengan Ustaz Jen main batu, pernah lihat? Lihat kawan. Kalau kawan tak beres, berjoget kawan kita. Semua joget. Yang satu nggak joget, cuma tepuk. Ayo, gimana? Udah jelas? Jelas. Namanya satu dari kanan, satu dari kiri, satu dari ibu-ibu. Silakan yang menanya. Kalau nggak ditutup, aku udah lapar. Ayo. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, diberi kesempatan 3 orang. Silakan sebelah kanan. Itu ibu-ibu sendiri. Ya ibu-ibu langsung. Kuat-kuat bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beliau partai Ustaz Jen Fatullah. Oh, partai Ustaz Jen. Partai yang namanya dulu Masyumi, Majelis Syura Indonesia dulu. Dibubarkan Bung Karno tahun 1960. Sekarang namanya PBB. Partai Bulan Bintang, ketuanya Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra.
pembela ustaz-ustaz kita yang ditangkap, rata-rata beliau yang bela dan tidak bayar Rp1. Beliau lah yang membuat draft supaya perzinahan menjadi delik umum dan orang berzina tidak ditangkap, penjara 2 tahun, didenda 100 juta. Itu yang bikin adalah Profesor Yusril Iza Mahendra waktu beliau jadi Menteri Kumham orang Bangka Belitung. Sayang DPR gak terima, menterinya udah buat. PBB, Partai Bulan Bintang. Saya tahu ini akan kampanye untuk PBB tidak dibayar Rp1 pun. Kenapa? Karena kita perlu satu partai Islam yang kuat di tingkat nasional. Sebab partai Islam yang kita bangga-banggakan sudah rusak. Lambangnya Ka'bah, tapi mencatatkan orang Islam. Semboyannya rumah besar orang Islam, tapi membela bukan orang Islam. Lambangnya Ka'bah, nggak cocok. Bagusnya tukar bunglon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz sudah menjelaskan masalah vaksin rubella. Sekarang kan jamaah kita banyak yang melaksanakan ibadah umrah. Mereka diwajibkan untuk vaksin meningitis. Oh, meningitis tahun 2010 haram. Buatan gelakso mengandung babi. Yang Cina, kedua-duanya adalah vaksin meningitis haji yang halal. Kita beli, kita periksa di sini, ternyata betul halal, kita panggil Menteri Kesehatan, tidak boleh lagi pakai vaksin meningitis yang produksi gelakso Swedia karena memakai bahan babi. Yang halal ini dikasih yang halal. Nih, yang halal. 2012 datang lagi Menteri Kesehatan dengan dirjanya dengan direktur MUI dan saya ikut sidang meminta izin kepada Majelis Ulama untuk memakai fatwa meningitis yang lama, yang darurat untuk disuntikan gelakso yang mengandung babi kepada jemaah haji Indonesia. Semua kami menolak, tidak bisa, udah ada yang halal, yang haram nggak boleh lagi, tidak darurat lagi. Waktu itu Menteri bilang apa? Sudah terlanjur dibeli sebanyak 3 miliar. Saya bilang jangan coba disuntik. Kalau saya dengar ada jemaah haji Indonesia yang disuntik pakai gelakso yang mengandungi babi, memakai bahan babi, Ibu Menteri saya penjarakan. Saya polisi. Dia bilang, ya kok begitu keras? Memang disuntikkan babi ke jemaah haji Indonesia, Ibu Menteri saya penjarakan. Saya polisi. Akhirnya keputusan tidak boleh dipakai vaksin meningitis itu 2012 oleh Pak SBY, disedekahkan ke Zambia, negara Afrika, ke Zambia. Di sana sudah terjangkit vaksin meningitis ini, penyakit meningitis. Disedekahkan Pak SBY dan jemaah haji Indonesia memakai produksi Novartis Italia. Sampai sekarang halal. Tapi sekali suntik 250.000. 250. Kalau vaksin meningitis saya tanya, vaksin meningitis 250.000, saya tanya sama Menteri Kesehatan. Kalau vaksin rubella berapa ratus ribu, Bu? 100.000. Nggak mau jawab. Saya nanya, Bu, berapa Bu sekali suntik berapa? Kata Kiai Ma'ruf, udahlah Tengku, jangan ditanya harganya, kita mau tanya halal apa enggak aja. Urusan kita halal atau tidak, bukan urusan duit. Ya, masa nggak boleh tahu saya duitnya? Kan saya bangsa Indonesia. Kalau sekali suntik 100.000, meningitis 250. Itu yang disuntik 3,2 juta anak, itu berarti duitnya 3,2 triliun. 32 juta, 32 triliun. Akan disuntik 62 juta anak. Kali 100.000 aja berarti ada 6,2 triliun uang dibalik vaksin. Saya memang termasuk tidak setuju karena Amerika tidak membolehkan vaksin rubella kepada rakyatnya. Australia juga melarang suntik vaksin rubella. Kamboja juga, beberapa negara Eropa juga. Nggak ada yang mati mendadak, rame-rame mati gara-gara nggak disuntik rubella. Saya tidak setuju. Tapi negara mewajibkan. Keputusannya ya, kalau nggak ada yang halal dibolehkan. Kalau mau ibu suntik, aku nggak. 5 cucuku tidak boleh. Lebih baik mati aja cucuku daripada cucuku suntik lagi. Dan memang tidak mati. Anak saya kena cacar dua-duanya, malah punya cucu 5 sekarang.
Saya kena penyakit vaksin itu, rubella itu penyakit campak. 2 kali saya kena campak. Ganteng kali pun gak mati-mati. Sudah, aneh. Kalau haji halal. Termasuk yang umrah ya, Ustaz? Ya sama. Sekarang tapi mahal Pak, 250.000. Kalau yang haram 110. Anda mau pilih? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya. Ini dalam partai itu kan ada partai penista agama. Sementara yang dalam partai itu ada yang disebutnya ustaz. Bagaimana kalau kita memilih? Makanya di Medan ada itu 20 ustaz ternama membela pasangan Jarod dan Sihar. Dipecat dari seluruh masjid se-Sumatera Utara. Menjeleknya nangis. Gak ada salah hamba dipecat saya itu. Alhamdulillah. Urusan orang Islam. Kalau dia nggak mau di barisan orang Islam, berarti dia di barisan orang. Jangan dipilih, biarkan dia di sana. Sampai dia tobat baru dia masuk ke barisan Islam lagi. Sahabat Nabi nggak ikut perang yang perang Tabuk. Sahabat Nabi yang paling soleh salah satunya Ka'ab bin Malik gak ikut perang Tabuk. Pulang perang Tabuk karena dia mau panen korma. Korma kalau mau dipanen keras atau batu nggak bisa dipanen lagi. Pulang perang Tabuk tidak ditegur sapa oleh saudara kandungnya. Semuanya tidak ada yang menegur sapa. Nabi itu ditegur sama diem aja, di boykot sampai dia menangis turun ayat tobat dia diterima, baru diterima lagi ke dalam barisan korupsi. Terakhir ini habis. Ya, Ini terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Padang, dari kemarin penanya Ustaz. Alhamdulillah sampai di sini saya dapat kesempatan untuk bertanya. Dari kemarin karena tidak ada sesi tanya jawab di Padang, saya ingin menanyakan mengenai pencerahan kepada kita semua tentang Islam Nusantara ini. Islam Nusantara ini yang digembar-gemborkan oleh Ketua MUI kita untuk diterapkan, sehingga Ketua MUI Sumbar sangat keras memprotes masalah ini. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dari MUI Pusat mengenai hal ini supaya kami bisa sama-sama menerima masalah ini? Waktu muktamar NU di Jombang, NU mengambil tagline Islam Nusantara. Seminggu sebelumnya Muhammadiyah mengambil tagline Islam berkemajuan. Ya, Matlul Anwar mengambil tagline Islam rahmatan lil alamin. Majelis Ulama Indonesia mengambil tagline Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah. Ini cuma tagline aja untuk disebarkan kepada umum. Kira-kira 2 minggu setelah muktamar, Haji Maruf Amin terpilih jadi Rais KPU. Beliau menulis tentang apa itu Islam Nusantara. Maksudnya sudah diluruskan. Islam Nusantara itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tunduk pada 4 mazhab Ahlus Sunnah, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan liberal, bukan pluralis, bukan sekuler, bukan radikal, bukan tekstual. Ada 9. Ditulis, ada di Google masih bisa dicari. Ditulis di orang-orang. Tapi namanya NU itu kapal besar. Kapal besar, paling besarnya dia katanya 80 juta jemaahnya. Paling besar. Sedang menuju ke Mekah kita tujuannya ke Mekah berlayar. Itu ada nakoda, ada kaptennya, ada lengkapnya, ada seksanya, ada tukang masaknya, ada tukang cuci bajunya, tukang ganti spraynya, lengkap. Anak kapal, tukang ngecek kapal, ada lengkap semua. Ada penumpangnya, kiai besar, kiai kecil, polisi, tentara, satpam, hansip, wali kota, bupati, camat, lurah, pencopet ada di situ juga, pelatur ada di situ juga, lengkap semua. Apalagi tikus ada juga naik di situ, lipas ada juga, kalajengking ada juga. Apa gara-gara ada lipas, ada kalajengking, ada tikus, kapal itu kita bakar? Tidak toh. Biar ada di layar. Cuman kalau ketemu yang tak beres itu penumpang gelap, kita harus singkirkan. Nampak ada kecoa, semprot, mati. Ketemu tikus, pecahkan kepalanya, buang ke laut. Dapat pencopet, tangkap, turunkan di tengah jalan.
Jumpa kalajengking, kumpuli bisa kaya, ya kan? Penumpang gelap itu yang wajib diwaspadai. Ada banyak. Salah satunya mau bikin Quran lagu Nusantara, itu penumpang gelap. Ada lagi, ada sekjennya pergi ke Israel. Begitu pergi ke Israel, seluruh Indonesia marah. Apa katakan Said Akil, ketua NU? Dia berangkat ke Israel tidak atas nama NU, bukan atas nama pengurus NU, dan pengurus NU tidak tahu menahu. Berarti penumpang gelap, betul kan? Betul. NU nggak tahu, pengurus NU nggak tahu, tanpa izin pengurus NU, berarti penumpang gelap. Kiai Ma'ruf bilang dia tidak berangkat atas nama NU dan bukan berangkat atas nama MUI, berarti penumpang gelap. Ini harusnya dikeluarkan, tapi ternyata tidak dikeluarkan. Paham? Oleh karena itu setiap ada konsep yang katanya Islam Nusantara, kita lihat aja. Kalau nggak beres ya ditolak. Paham? Menghina jenggot ditolak. Jenggot sudah Nabi. Dibilang jenggot kau macam kambing. Untuk kita dilarang Nabi menghina balik. Kalau kita menghina balik apa susahnya? Jenggot kambing, kita pun bisa bilang bekumis, kucing. Tidak berjenggot, tidak bekumis, anjing. Tapi kan kita nggak. Itulah kira-kira tentang Islam Nusantara. Bagi saya, setiap melanggar daripada aturan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, kita buang jauh-jauh. Walaupun yang membawanya itu kiai ternama, terkenal namanya sampai ke planet Mars. Silakan jalan bakul, masukkan duit. Tadi belum jalan dari tadi? Udah. Jadi sesuai dengan janji kita tadi, kita ada sesi kedua untuk membantu saudara kita di Palu dan Donggala. Silakan diisi keranjangnya, dikeluarkan infak kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita dan dibalas oleh Allah dengan pahala. Alhamdulillah, selama saya berjalan di Sumatera Barat, tentu ada kurang dan lebih. Saya mohon maaf. Saya datuk saya orang Pagaduyo. Saudara datuk saya itu dilamar oleh Sultan Sedang di Perbawongan. Masih familiar daripada kakek saya menikahi dari Tuanku Permaisuri Sedang. Orang tuanya namanya Raja Badaruddin. Kakek saya itu saudaranya namanya Raja Umar. Buyut saya, kakek saya Raja Saudin. Bapak saya Tengku Rafiuddin. Karena oleh Tuanku Permaisuri Sedang jangan pakai raja, pakai Tengku. Saya sebetulnya orang Minang, tapi lahir di Medan, orang awak juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.